Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Sofia Salsabila dengan NIM 2201050049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang strategi ekonomi keluarga Islam dalam menghadapi inflasi. Yang pertama yaitu definisi inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Inflasi biasanya diukur melalui indeks harga konsumen atau HIK yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh rumah tangga. Inflasi memiliki beberapa penyebab utama seperti 1. Inflasi tarikan permintaan yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi. Hal ini sering dipicu oleh peningkatan daya beli masyarakat atau lonjakan konsumsi. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, terjadi ketika biaya produksi naik, misalnya karena kenaikan harga baku atau biaya tenaga kerja yang pada akhirnya diteruskan ke harga barang dan jasa. Yang ketiga yaitu inflasi struktural, terjadi karena ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi seperti distribusi barang yang tidak efisien atau ketergantungan pada impor. Yang keempat yaitu inflasi moneter yang terjadi akibat peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian tanpa diiringi peningkatan produksi barang dan jasa. Berikut adalah tujuan dari penelitian saya, yaitu pertama, memahami pengaruh inflasi terhadap ekonomi keluarga muslim. Inflasi yang telah dijelaskan sebagaimana tadi, yaitu kenaikan umum harga barang dan jasa yang dapat mempengaruhi daya beli keluarga muslim. Penting untuk memahami bagaimana inflasi dapat mengubah pola pengeluaran dan tabungan keluarga serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Yang kedua adalah mengidentifikasi strategi Islam untuk menghadapi inflasi, yaitu keluarga muslim perlu mencari dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi dampak inflasi. Ini termasuk pengelolaan keuangan yang bijaksana, investasi yang halal, dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga adalah menjelaskan peran prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga muslim dapat mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Sumber data saya peroleh dari Al-Quran, hadis, literatur ekonomi Islam, serta data sekunder dari laporan resmi dan survei ekonomi untuk memberikan perspektif Islam dalam pengelolaan ekonomi. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami pengalaman dan strategi keluarga dalam menghadapi inflasi dengan fokus pada pengelolaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Kedua adalah teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi pustaka dan wawancara, meliputi kajian Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi Islam, dan wawancara dengan keluarga yang mengelola ekonomi berdasarkan syariat. Yang ketiga adalah teknik analisis data, yaitu dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah identifikasi tema, klasifikasi data, interpretasi, dan merumuskan kesimpulan terkait strategi pengelolaan ekonomi keluarga Islami. Yang keempat adalah ayat Al-Quran dan hadis relevan. Ayat dan hadis yang relevan seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 dan Quran Surah Yusuf ayat 47-49 memberikan dasar normatif untuk strategi ekonomi keluarga dalam menghadapi inflasi. Hasil penelitian yaitu narasumber seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis catering mengelola ekonomi keluarga dengan mengadaptasi prinsip-prinsip syariat Islam.
seperti qanaah, tawakal, dan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ia terinspirasi oleh Nabi Muhammad yang berdagang sambil berdakwah dan menjalankan bisnisnya sebagai cara untuk mengisi waktu luang setelah menyelesaikan tugas rumah tangga. Dalam menghadapi inflasi, narasumber mengurangi ukuran barang tanpa menurunkan harga dan kualitas dalam bisnis cateringnya, serta mengurangi pembelian barang yang tidak mendesak untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Ia juga senantiasa berbagi rezeki melalui sedekah dan infak, serta mengutamakan kedamaian jiwa melalui pengajian yang sering ia datangi. Narasumber berpesan untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan hidup, yaitu dengan berinvestasi dengan bijak. Narasumber berpesan untuk tetap sabar dalam menghadapi percobaan hidup, namun juga tetap dengan berusaha, yaitu dengan berinvestasi dengan bijak dan menjaga keseimbangan dalam mengejar kehidupan dunia dan akhirat. Ia berharap agar pemerintah dan lembaga Islam lebih berperan dalam mengawasi komoditas penting untuk menghindari monopoli harga yang dapat memperburuk inflasi. Dengan pendekatan ini, beliau berupaya menjaga keberkahan hidup melalui kerja keras yang sejalan dengan ajaran Islam melalui pengelolaan ekonomi yang beliau tahu dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beliau. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi ekonomi Islam, yaitu dengan melaksanakan kajian dan seminar untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam. Atau pula dapat didapat dengan membaca berita dan bergabung dengan komunitas tertentu yang selalu membahas tentang tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan beberapa hal yang terkait dengan itu ya. Itu peningkatan literasi ekonomi Islam dapat dilakukan melalui kajian, seminar, atau pelatihan untuk memahami prinsip ekonomi syariah seperti pengelolaan keuangan tanpa riba dan pentingnya berbagi melalui zakat atau sedekah. Dengan pengetahuan ini, keluarga dapat mengelola harta dengan lebih bijak dan sesuai syariah. Sebagai contoh, sebuah komunitas mengadakan seminar tentang pentingnya investasi halal seperti emas atau reksadana syariah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua yaitu untuk menyusun anggaran keluarga yang terencana, yaitu dengan merencanakan anggaran keluarga yang realistis untuk mengelola keuangan secara efektif. Penyusunan anggaran keluarga ini membantu mengelola keuangan secara efektif dengan memprioritaskan kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat. Dengan anggaran yang terencana, keluarga dapat menghindari pemborosan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Sebagai contoh, sebuah keluarga membuat anggaran bulanan yang mengalokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, dan 20% untuk investasi, dan yang terakhir 10% adalah untuk bersedekah. Yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendapatan, yaitu untuk mencari usaha tambahan yang halal untuk meningkatkan sumber pendapatan keluarga. Karena mengandalkan satu sumber pendapatan saja itu beresiko, terutama dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, mencari usaha tambahan yang halal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga dapat membuka usaha kecil-kecilan seperti menjual makanan ringan atau pakaian, sehingga pendapatan keluarga bertambah tanpa melanggar syariat. Yang keempat adalah investasi pada pendidikan dan keterampilan, yaitu fokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Contohnya, seorang ayah mendukung anaknya untuk mengikuti kursus teknologi informasi yang membuka peluang untuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi di masa depan. Yang kelima adalah memanfaatkan produk keuangan syariah, yaitu menggunakan produk keuangan syariah untuk mengamankan dan mengembangkan kekayaan. Sebagai contoh, sebuah keluarga membuka rekening tabungan syariah yang memberikan bagi hasil bukan bunga, sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, dengan kesimpulan ini terakhir, yaitu
pengelolaan ekonomi keluarga Islam membantu keluarga menghadapi inflasi yang dengan fokus pada pengeluaran yang bijaksana dan perencanaan keuangan yang matang. Keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi mereka cenderung lebih siap dalam menghadapi fluktuasi harga dan tantangan ekonomi. Yang kedua yaitu menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Dengan menyeimbangkan keduanya, keluarga dapat mencapai kesejahteraan yang holistik yang mencakup penghasilan yang halal dan cara pengelolaan yang mencerminkan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga adalah strategi Islam seperti menabung. Dengan menyisihkan pendapatan untuk tabungan, keluarga dapat memiliki cadangan dana yang berguna dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, yang juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berinvestasi untuk masa depan, yaitu keluarga dapat berinvestasi dengan bijak dan meningkatkan kekayaan mereka dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mereka yang mendatang. Hanya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.